dalam promosinya di akun Instagram Holy Wings Indonesia dan Holy Wings Bar yang diunggah pada Kamis 23 Juni tahun 2022. Berisikan, bagi yang bernama Muhammad dan Maria diberikan sebotol minuman keras gratis, Cordons Dry Gin atau Cordons Pink. Namun promo yang digadang-gadang bisa menaikkan jumlah pengunjung dan angka penjualan minuman keras di Holy Wings justru menuai kecaman dan hujatan. Sebabnya adalah promo yang dibuat tim kreatif Holy Wings berbau isu sara dan diduga menistakan agama. Sontak promo yang dinilai bodoh dan kebablasan ini memantik kecaman dari masyarakat. Aksi protes mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul Holy Wings itu apa sih sebenarnya. Holy Wings sendiri itu merupakan tempat hiburan berupa resto atau cafe, bisa juga dibilang bar. Dirintis oleh Ivan Tanjaya dan juga Eka Setrawijaya. Lalu ada juga pemilik saham atau pemegang saham juga seperti pengacara kondang yaitu Hotman Paris. Lalu artis kontroversial seperti Nikita Willy. Lalu topik yang akan kita bahas itu kali ini adalah kasus pemberitaan yang viral belakangan ini tentang pencabutan izin usaha Holy Wings di Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Berikut kita akan membahas tentang fakta-fakta yang ada terkait hal tersebut. Yang pertama, Holy Wings itu mengadakan promo memberikan minuman keras atau alkohol secara gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan juga Maryam. Promosi ini berbuntut panjang dan mendapat kecaman dari banyak pihak atau masyarakat di Indonesia karena dinilai terdapat adanya nilai unsur penistaan agama. Lalu terdapat organisasi masyarakat yang menggerebek salah satu cabang Holy Wings yang ada di Jakarta, yaitu di Holy Wings di kawasan Citra Garden 6 Kalideres Jakarta Barat. Yang organisasi masyarakat tersebut itu ada dari Forum Betawi Rempok dan gabungan lainnya. Yang kedua, terdapat 6 karyawan yang diamankan sebagai tersangka. Pada kasus ini terdapat juga 6 karyawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena 6 karyawan ini dianggap sebagai publisher atau pembuat promosi yang viral atau menimbulkan kecaman publik yang lagi viral. Lalu yang ketiga, Holy Wings Group ternyata tidak memiliki izin usaha. Kepala Dinas Disparekraf DKI Jakarta, Andika Permata, menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan peninjauan gabungan dan menemukan beberapa pelanggaran di tempat tersebut, yakni beberapa gerai di Holy Wings di Jakarta terbukti bersalah atau belum memiliki sertifikat jenis usaha bar yang terverifikasi. Terus yang keempat, Anies Baswedan memberi arahan agar cabut izin usaha 12 gerai Holy Wings setelah ditemukan adanya pelanggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP memutuskan untuk mencabut izin usaha Holy Wings di DKI Jakarta. Kepala Dinas DPMPTSP menyatakan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Gubernur Anies Baswedan terkait untuk mencabut izin usaha di 12 gerai Holy Wings yang terdapat di Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju sesi tentang pembahasan atau pengambilan teori dari
kasus ini. Oke, lanjut. Sebagai pengambil keputusan, yang pada bias saya memilih metode choice supportive bias karena menurut saya memang benar apa yang dilakukan Holywings mutlak melakukan kesalahan karena dianggap sebagai penistaan agama. Tetapi apabila kita mengambil keputusan menutup semua gerai Holywings yang ada di Indonesia akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran. Lalu pada metode Six Thinking Hat saya memilih Green Hat karena menggambarkan kreativitas dengan cara menuntut atau meminta pihak Holywings mengganti produk yang alkohol dalam kutip alkohol menjadi hal-hal lain atau menjual hal-hal lain yang seperti makanan dan minuman yang tetap halal dijual. Lalu tujuan negosiasi saya memilih Zopa apabila saya sebagai pihak Holywings saya juga menerima konsekuensi untuk mengganti produk yang saya jual menjadi produk yang halal seperti olahan ayam dan jenis makanan lainnya atau minuman lain yang halal. Dan demi memperbaiki image yang telah saya buat sebagai pihak Holywings, saya mengadakan kegiatan yang terlibat di bidang kemanusiaan dan sosial yang bertujuan atau berguna berdampak positif terhadap branding baru yang akan saya buat selanjutnya. Contohnya seperti mengadakan kegiatan masyarakat, terus pembagian sembako dan tingginya labor turnover merupakan aktivitas masuk keluarnya karyawan di suatu perusahaan. Faktor penyebabnya ada beberapa kasus yang terdapat dengan inisiatif sendiri ataupun tidak. Faktor penyebab adanya turnover yang pertama ada masa kerja yang singkat dan sosialisasi yang kurang. Interaksi di awal waktu kerja memungkinkan terjadinya labor turnover. Lalu ada usia, karyawan dengan usia yang lebih muda biasanya ingin mencari pekerjaan di perusahaan yang lain yang menurut mereka perusahaan tersebut dapat memenuhi tingkat kepuasan yang diinginkan. Lalu pada lingkungan maupun letak lokasi yang membuat nyaman membuat karyawan menjadi tertarik dan betah. Berkat keadaan COVID-19 ini, perusahaan terpaksa harus memutus kerja karyawan atau melakukan PHK dan mengurangi aktivitas dan intensivitas kerja karyawan. Yang keempat ada beban pekerjaan. Tingkat kesulitan maupun intensivitas yang tinggi karyawan menimbulkan efek yang negatif bagi masing-masing karyawan. Lalu ada kepuasan kerja dan gaji. Kepuasan kerja dan gaji menjadi faktor turnover dan juga gaji yang tak sepadan maupun pembayaran yang molor menjadikan tingginya tingkat labor dalam sebuah perusahaan. Pada diagram hubungan kausalitas pada kasus PT Bandri Finansindo, yang pertama ada masa kerja 4 tahun kontrak masa kerja, lalu 6 bulan kontrak kerja. Yang kedua ada usia, rata-rata usia karyawan berusia 50 tahun dan juga usia muda rata-rata 19 sampai 23 tahun. Lingkungan kerja terdapat interaksi yang cenderung menyebalkan. Lalu beban pekerjaan yaitu tuntutan pencarian nasabah yang susah. Lalu kepuasan gaji dan kerja, informasi data yang kurang, gaji yang tidak menentu. Akar permasalahan dari analisis yang saya lakukan yaitu lingkungan kerja yang cenderung egois tanpa adanya teamwork yang baik dan interaksi antar karyawan yang sangat minim, dan juga beban kerja dan gaji dituntut mencari nasabah, kuota yang targetnya sedikit peminat, dan gaji yang tak menentu karena faktor beban kinerja membuat labor turnover dalam perusahaan ini menjadi tinggi yang menyebabkan perusahaan ini kolaps. Solusinya dari awal permasalahan ini sebaiknya perusahaan yang bergerak di bidang finansial menerapkan target pencarian kerja yang masuk akal beserta kontrak gaji yang bersifat pokok dan bonus gaji yang ada apabila karyawan mencapai atau melebihi target perusahaan. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.